kemuliaan. Semoga Allah merahmati dan memberikan kesulitan. Amin. Baik, alhamdulillah, tibalah acara inti pada malam hari ini, yaitu tausiah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus santunan yatim piatu di lingkungan RW 015. Ya, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Yusuf Al-Fauzi dari Kampung Cirebon, yang semoga setelah beliau menyampaikan tausiahnya kepada kita semuanya, kita menambah ilmu, kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kepada Ustaz Yusuf Al-Fauzi, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih kurang semangat. Jadi ibu tengah malam pinjam kapak. Cokel itu serta jendela. Buat ibu-ibu yang jalap sarungnya kompak, didoakan punya mantu orang kaya. Amin. Ini potongan matre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumat. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad
ويا أيها الحاضرون وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبمعنى الآيات والله أعلم بمراده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بالمعنى hadis wallahu a'lam bishawab. Syafaati di ahli kabair min ummati man kadzdzaba biha la yanalha. Amma ba'du, mohon izin berdiri boleh nggak? Berdiri boleh Bu ya? Harus diri ya Bu ya? Menijanya. Pertama dan utama ketahuilah bukti payung sama-sama muji syukur kehadirat Allah Rahmanur Ghafur yang masih memberikan kita nikmat panjang umur, yang masih memberikan kita hati yang jembar penuh rasa syukur, yang masih menjaga hati kita dari sifat takabur, yang atas limpahan kasih sayang Allah kita berharap kelak terbebas dari azab kubur. Salawat serta salam mulia tercurah terlimpah kehadiran junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai juru selamat kita, harapan terakhir kita dengan seluruh ikhtiar amal yang telah kita lakukan yang sepertinya akan sulit mengantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala selain dari syafaat beliau. Maka itu Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa Allah ya Allah balik maqasidana sama-sama
Hadratul mukarramin akhirul kiram, para alimin ulama, warasatul anbiya fi hadzal wilayah, wabil khusus guru kita sekalian Al-Mukarramun Ustaz Nabi, kemudian Al-Mukarramun Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah, dan juga para ustaz-ustaz anu sanesnya yang lainnya yang tidak bisa sebut satu persatu. Tapi insya Allah demi Allah tidak mengurangi hormat dan taklim saya. Bukan karena nggak mau nyebut contekannya nggak ada, namanya nggak apa. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita sekalian, terutama Kang Nabi, sing dipanjang umurnya, diberkahkan rezekinya, ditambah jembar meluaskan keberkahan hidup dan ilmunya, dan ditambah-tambah istiqomah dalam ibadah. Karena mohon maaf, kalau ustadz di Indonesia beda dengan di Timur Tengah. Ini jangan sembarangan, kalau di Timur Tengah, di Arab dan yang lain, ustadz itu khusus ngajar. Tapi di Indonesia ustadz itu multifungsi. Makanya ustadznya fondasi. Ustadz yang ada di lingkungan kita, boh itu yang mimpin tahlil doang, yasin doang, ataupun dia ngajar multifungsi. Jangan sekali-kali kita hewa, kita jengkel, ustadz BGP, hati-hati karena fondasi itu kalau kita nendang dan nabrak fondasinya nggak akan pudar, kitanya yang lecet. Sok tengok apa yang dari diri kita nggak butuhin ustadz di lingkungan. Pertama kita nengok kene, masih bujangan, belum ketemu jodoh. Pas ada yang cocok, lamar siapa yang ngajak lamar? Ustaz, orang tua mengikut. Orang tua ngomong tak, tolong dah ya, ngomong tak kok sangar-sangar. Ustaz mau jawab aku. Lamar udah ustaz, pas nikahan siapa yang pasrah? Ustaz. Pasrahan jadi, nikah jadi. Nah, hasilku 4 bulan. Siapa yang kelamatan mimpi? Ustaz. 7 bulan? Ustaz. Brojol roll hakiko Ustaz mimpi. Anak kita gede sunatan Ustaz mimpi. Luar biasa Ustaz Indonesia mah ya. Ya walaupun modelnya nggak begitu-begitu, pakai LC, ini juga LC. Nawid bin Nasib LC, lulusan Cilongok maksudnya. Pasti banget, jangan kalah pede kita. Anak kita sunat sudah selesai, waktunya ke musola belajar ngaji, siapa yang ngajarin? Ustaz. Ntar anak kita sekolah ketemu jodoh, siapa yang nyiapin materi lagi? Ustaz. Anak kita nikah, Ustaz lagi. Sampai kita mati. Tuh coba. Quran tuh Ustaz. Standar UMR-nya nggak ada lagi tuh. Makanya alhamdulillah di tempat kita masih banyak para ustadz, para guru. Nah doain aja tuh, kalaupun kita nggak bisa bantu apapun, minimal doakan panjang umur sampai dunia kiamat, kurang 2 hari dia masih ada. Lain nggak ada dia 35 beda-beda. Makanya nanti manusia yang terakhir hidup di alam dunia, kata Kanjeng Nabi, 1 orang yang ada di Madinah kerjanya sedang ngangon kambing. Jadi dia mulai bingung tuh ngangon kambing, nggak pernah ketemu orang, udara panas luar biasa, begini amat apaan, cari orang nggak ketemu, ternyata besoknya sudah ya Kanjeng Nabi. Para sesepuh bin sepuh, wabil khusus pemangku wilayah di kawasan RW 15 dan juga para RT-nya RT 01 sampai dengan 19, ya kan? Mudah-mudahan para pemangku wilayah kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Diberikan kekuatan zahiran wal batinan dalam mengemban tugas menjadi payung bagi para warganya. Dan mudah-mudahan setiap pikiran, tenaga dan juga apapun yang beliau keluarkan menjadi catatan amal jariah untuk nanti di alam akhirat. Segenap para jajaran panitia yang telah berusaha susah payah menyelenggarakan acara Isra Mi'raj dan juga santunan anak yatim, setiap keempat langkah maupun tenaga yang dikeluarkan pun mudah-mudahan menjadi sedekah jariah. Para bapak-bapak yang hadir mudah-mudahan
jadikan pemimpin rumah tangga yang bijaksana. Para wanita-wanita ibu-ibu yang hadir mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga kabeh. Dan para putra-putriku, santriwan santriwati, pemudawan pemudawati, ABG-wan ABG-wati, jomblowan jomblo yang sedang berbahagia maupun yang lagi patah, mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan generasi muda yang soleh dan soleh. Wabil khusus pengiring acara Grup Hadroh Al-Anaki dari Klaster Sukamandir Residen yang siap membantu dan mendukung acara Anda. Kalau Anda punya acara hajatan mantu maupun mereka sudah siap diangkat mantu, jomblo semua sih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pak Bu, mohon maaf hadirnya kita ke sini tiada lain tiada bukan semangatnya adalah satu sabda Kanjeng Rasul, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju satu tempat tujuannya untuk tolak ilmu, cari ilmu, hakikatnya Allah akan mudahkan dia menuju satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Sok saya nanya kepada guru yang mohon maaf saya berdiri depannya Pak ya, bukan karena lebih agung, bukan karena lebih ngerti, bukan kesempatan disuruh berdiri. Kalau memang ketua DKM kagak ridho sendiri, silakan ada di sini saya duduk. Kalau Anda melihat pertamanan ataupun jalan menuju surga, bakal buruan cepat atau lama-lama? Cepat atau lama-lama? Kalau sudah lihat jalan menuju surga, nah pasti kita pinginnya buru cepat. Nah, ngaji ini salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama pesannya Kang Nabi tadi, ngajinya kudu cepat, nggak boleh lama-lama. Alhamdulillah. Setuju? Alhamdulillah. Kita butuh bunga sekarang. Ya kan? Kata beliau sih Kang, banyak Kang Musuh kurang karena nanti ada santunan anak-anak yatim, jadi untuk petik-petik jam 9 rampung gitu. Saya sih seneng banget, alhamdulillah gitu. Apalagi kagak hujan ya. Sahalallahu lahu ilal jannah. Dan yang menjadi penyemangat kita acara hari ini tiada lain tiada bukan adalah mengagungkan satu peristiwa agung, yaitu Isra wal Kanjeng Nabi Muhammad. Pak Bu, mohon maaf kalau kita tidak ngadain acara Isra wal Mi'raj, putra-putri kita bakal kenal gak Isra Mi'raj? Kalaupun kenal hanya sekilas, kita sudah hampir apal luar kepala apa itu Isra wal Mi'raj. Yang kita harapkan tiada lain tiada bukan adalah syafaatnya Kanjeng Rasul, karena hadirnya kita di sini tiada lain sebagai bukti cintanya kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak niat kita ngadain Isra Mi'raj untuk merusak akidah kita? Nggak ada, makanya mohon maaf kalau kita dituduh merusak amaliyah dan akidah tauhid. Nah, miknya kita kan kalian. Kode nih kode. Udah ngantuk tuh kasih. Nggak ada niat kita untuk merusak akidah. Bahkan adanya Isra Mi'raj tambah yakin nggak Kanjeng Nabi kita? Tambah yakin Bapak Ibu. Makanya mohon maaf kalau ada yang nuduh acara begini ini rusak, acara yang bakal membawa kita ke neraka. Na'udzubillahi min. Apa jeleknya juga? Nggak ketemu mereka nanti dasar rusak. Kita kesini mahabbah Kanjeng Rasul mendapat syafaat harapan kita. Sebab apa? Kita sadar sepenuhnya sadar amal kita kalau buat masuk surga cukup nggak? Kalau tanpa syafaat Kanjeng Nabi. So kira-kira kita mau masuk surganya Allah pakai amal apa Pak? Pak saya suka puasa. Lihat puasa kita zaman kita. Memang kita puasa kita? Iya siang mau puasa malamnya balas dendam. Puasa kita maaf Bu, mohon maaf sekedar mindahin makan dari siang ke malam. Sadar enggak tuh? Belum bisa puasa batin. Apalagi kalau puasa masih kurang iman, lemah iman. Masya Allah, badan panas di dalam kerupukan enggak karuan, luar pun panas luar biasa. Adanya marah. Badan luar biasa tinggi, gede, kumis segede lengan.
Kalau puasa kurang iman mah tawannya mau ngambek men. Jam 2 siang keluar rumah melihat got kembang hitam, wah udah mirip cincau ya. Ada bocah lari-larian pakai kuncir warna hijau sama putih, butuh mayang di kepala. Pikirannya tuh. Ngumpulin semua, oh cuci muka kali segera dikit, pas cuci muka di kamar mandi lihat kecoa balik, masya Allah, ini kurma berantakan amat. Padahal kecoa balik. Belum lagi udah menjelang sore, alhamdulillah sampai juga bos setengah 6, ngomong setengah 6 masih 30 menit lagi mau buka, itu meja udah kagak ada sisinya, penuh ada gorengan, ada kolak, ada timun suri, lengkap semuanya kan. Puasa kita 5 menit kurang buka mata dan lirik, buang meja, kejam meja, ngelutup ya padanya, bocah itu emang jam kagak muter apa. Kurang iman kita. Puasanya masih balas dendam. Sekalian azan di masjid, Kang Nabi mulai azan maghrib. Baru buat 4 selesai. Belum sampai bar tuh. Ini puasa kita. Buat modal masuk surganya Allah, kayaknya jauh kan. Kalau tanpa syafaat Kanjeng Nabi. Papan saya suka puasa Pak, suka sholat saya teh. Sok lihat kita. Udah bener belum sesuai dengan kaidah syariat. Buat modal masuk surganya udah sholat kita masih sah. Bener gak Kak? Susah dari pabrik, sisa dari pasar, sisa dari kantor, sisa ngojek, sisa nonton Andin, sisa nonton Elsa. Kalau sholatnya mah mohon maaf di masjid, di musola jamaah, insya Allah selamat walaupun belang-belengkong juga. Kenapa? Bil barakatil jamaah, karena berkahnya jamaah. Tapi kalau sholat di rumah coba, sholatnya di rumah, pas lagi Andin main Ikatan Cinta, layangan pedot, sholatnya nunggu iklan. Ini kita raba diri masing-masing deh. Produsernya pinter, kalau filmnya bagus iklannya lama. Sedang buat sholat, udah ada, tapi kagak berangkat anaknya drama, udah ada kagak buruan sholat, tar nunggu iklan. Iklan mulai dari wudu, selesai wudu pakai setelah pakai Quran sholat kagak. Kejedot ke depan TV liatin lagi. Emang dasar bininya ustad gitu ya, pengaruh jadi nonton TV pakai mukena maksudnya. Ya Allah. Lakinya teriak, mah udah pakai mukena begitu kagak buruan sholat, papa udah pulang dari masjid nih, kan Nabi kan nyebutnya papa mama. Terbang nunggu ikhlas. Toh udah mulai iklan, masuk kamar sholat, sengaja pintu kagak ditutup rapat, tujuannya apa? Iklan kedengaran. Itu sholat kita. Makanya ya Allah ya Rabb, kalau tanpa syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berat Pak kalau untuk menyelamatkan kita dari azab siksa api neraka. Ini temanya luar biasa malam hari ini, semakin kenal Nabi Muhammad, tambahlah mahabbah kepadanya. Ini sebenarnya Isra Mi'raj atau Maulid ya? Ini bingung saya. Judulnya gini apa? Dibilang Isra Mi'raj, mahabbah Kanjeng Rasul, dibilang Maulid, udah juga berapa abang begini. Tapi intinya mau Maulid, mau Isra Mi'raj, tetap mahabbah ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak akan lagi cerita Isra Mi'raj, pasti sih udah pada paham. Pada apa itu Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan malam hari, Mi'raj adalah naik ke atas. Kang Nabi pulang jam 2, jam 12 malam berarti Isra, perjalanan malam. Nyampe rumah, karena rumahnya tingkat naik berarti Mi'raj. Selesai tak? Itu kalau belajar Quran cuma pakai lugot, pakai
bahasa kelar sampai di situ. Makanya nggak cukup tafsir Quran pakai terjemah. Karena ada yang bermakna syara, ada yang bermakna lugat. Contoh tadi korek kita, lupa apa belum disebut hampura kan? Siapa tadi? Mulyananya. Siapa namanya coba? Al-Mukarram Al-Ustaz Mulyana Mutiragas Wilujeng Sumping Muammar kedua. Amin. Beliau punya cita-cita nanti Humaydi berikutnya. Insyaallah. Kalau lihat orangnya mah gagah amat suaranya menggelegar, mengusut ke jantung hati sampai ke dalam sabu baru, sampai meringkak bulu-bulu di lubuk ke anda. Aura kamu, pengen gak bu punya anak bisa kori? Bu, pengen punya anak bisa kori nggak? Kayak kamu bisa? Pengen? Anaknya di pesantren kori nggak? Nah terus bagaimana urusannya nih? Silang gitu, mudah-mudahan kamu lihat hadir ke sini berkahnya anak-anak kita rajin belajar ngaji, belajar Quran. Karena apa? Min jumlatil amalul walid amalul walad. Setengah dari amal anak menjadi kucuran amal bagi kedua orang tua. Kembali hadirin rahimakumullah. Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya manusia yang cintanya kepada umatnya mengalahkan segalanya, bahkan cintanya kepada dirinya sendiri. Contoh kita lihat perjalanan Isra wal Mi'raj dengan diawali Subhanalladzi asra. Ketika ayat diawali dengan Allah memuji sifatnya sendiri, Subhanalladzi, berarti ayat tersebut bil makna takjub. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang bisa melaksanakan perbuatan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bang, Subhanalladzi asra, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, macam-macam. Kanjeng Rasul diperjalankan ke atas melewati 3 macam alam. Pertama alam nasyut, kemudian naik ke alam malakut, kemudian naik lagi ke alam lahut. Di sana luar biasa, hiburan ada, hukuman ada. Dipertontonkan dengan neraka yang segitu dahsyatnya. Kemudian ditunjukkan kepada surga yang segitu indahnya. Bahkan ketemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang nabi manapun belum pernah ketemu, malaikat manapun belum pernah ketemu, tapi Kanjeng Rasul ketemu. Dan diperingatkan, Muhammad, waktunya sebelum subuh kau pulang, peringatkan umatmu terkait hal yang tersebut. Pulang beliau memperingatkan umatnya supaya tidak masuk ke jurang neraka, berharap semua masuk ke dalam surga. Padahal melihat surga yang begitu indahnya, suruh pulang. Bayangin kalau Nabi Idris sampai sekarang masih di sana belum balik, alasannya sendal Pak, ditinggalin sama dia. Untungnya kita Pak yang di Mi'rajkan itu Kanjeng Nabi. Coba lo Kanjeng Nabi pulang nggak kira-kira tuh melihat surga segitu indahnya? Coba jangan kata bawa ke surga Pak, diajak main makan di istana nelayan BK kamu pulang. Aduh, kok indahnya kamu surga. Kenapa? Makan di istana nelayan walaupun nasi nggak pakai lauk, udah berasa pulang tuh pelayannya. Ampun, gimana gak pulang terus sedekul belahan sepinggang. Apalagi kemarin pas corona Kang Nawi, saya mau minta tanda tangan ke sono. Kebetulan satu pesantren sama saya, satu tempat kerja maksudnya. Jadi jujur Pak, saya Pak belum berani suruh beginian. Cuman kalau nanti ada yang ngacok dari apa yang sampaikan, ini dia yang tanggung jawab nih. Ini Ustaz jaga amanah nih. Suruh nyari mubalek teman sendiri dan begini coba. Kalau kacau nanti dia tanggung jawab. Minta tanda tangan tahun 2021 lagi corona, masya Allah pelayannya begitu. Atas masker luar biasa, bawah lomo. Saya mikir, virus kagak langsung lewat atas, bisa aja masuk virus besok lewat, kagak ditutup coba. Ya kalau lewat atas Pak, di swab, PCR, gampang, colok hidung. Kalau masuk ke bawah coba, petugasnya paling bingung.
Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu surga yang begitu indahnya, bahkan ketemu zatnya Allah yang luar biasa kita nggak bisa gambarkan. Suruh pulang, pulang. Coba bayangin kalau kita kalau pulang apa enggak tuh? Udah nyampe sono sih ngapain pulang sih, ya Allah, pulang balik aman kan begitu. Tapi Kanjeng Rasul pulang, dan sebelum pulang diminta membuat permintaan. Kan pada kita tahunya oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu, yang tadinya 50 waktu, diminta nego oleh Nabi Musa alaihi salam suruh balik, gitu kan? Sehingga apa? Dapat korting, diskon sampai tinggal 5 Nabi Musa masih ngajar Muhammad, umatmu nggak bakal kuat, naik lagi. Coba kalau naik lagi gak jadi tuh Pak, setuju kayaknya kita ya? Gak jadi sholat gitu maksudnya. Coba Kanjeng Rasul selain malu, ya Musa kalimullah ana haya'u minallah, saya malu kepada Allah, saya malu kepada Allah. Apalagi yang suruh ke sono bakal dikasih pesan perintah yang luar biasa sholat, masa kagak jadi kalau dipikir begitu. Perintah yang lain cukup Jibril turun, tapi perintah sholat Kanjeng Nabi diangkat langsung. Suruh pulang membawa perintah tadi. Makanya kita berharap syafaatnya. Janji Rasul, syafaati li ahlil kabair min ummati man kadzaba biha la yanal haq. Katakan Rasul, syafaatku, katakan Rasul, li ahlil kabair, bagi para orang yang ahlil kabair, maksiatnya besar, min ummati, dari golongan umatku, man kadzaba biha la yanal haq. Kalau ada orang yang enggak percaya dengan syafaatku, maka dia nggak layak dapat hak syafaat. Makanya kalau ada bilang bahwa Kanjeng Nabi juga belum tentu selamat, syafaat itu hanya rahmatnya Allah masukkan ke dalam surga, silahkan kalau anda nggak percaya syafaat. Tapi Kanjeng Nabi sampaikan, ana awalun nas yasfa' fil jannah wa aktsarul anbiya'i tabi'an. Saya ini, kata Kanjeng Rasul, yang paling bertanya memberikan syafaat kepada manusia di surga, wa aktsarul anbiya'i tabi'an, dan Nabi yang paling banyak pengikutnya. Tuh. Coba kita hadir ke sini ngadain Isra Mi'raj, pasti masih percaya dengan syafaat. Ada yang mauludan percaya dengan syafaat. Kalau kita mohon maaf sudah nggak kenal dengan Isra Mi'raj, mohon maaf Bapak Ibu, otak kita mulai dipengaruhi. Sekarang pun orang sudah mulai memelintir otak kita, nggak percaya dengan Isra Mi'raj. Gara-gara apa? Neil Armstrong naik ke bulan dengan pesawat Apollo-nya. Umat Islam dipelintir, bagaimana Muhammad bisa naik sedangkan tidak ditunjang oleh teknologi. Teknologi Allah mulai luar biasa. Ayo coba. Neil Armstrong menuju bulan, di bulan sekali dia seumur hidup, dan itu juga belum tentu benar, sebab sekarang dia disumpah pakai bibir nggak berani ngaku. Amerika luar biasa, disiarkan ke seluruh dunia. Wargaku ada yang sampai ke bulan, 1 orang, Neil Armstrong namanya, kalah sama Karnali sebenarnya. Dia setahun hampir 4 kali ngawal orang untuk menuju bulan. Kalau sampai 4 kali ya kan, menuju bulan maksudnya. Sama kan, Neil Armstrong naik Apollo menuju bulan, injek bulan sono, kita menuju bulan. Mudah-mudahan tuh ya enggak corona, banyak orang nikah, menuju bulan banyak tuh. Antara beliau nggak bangga, nggak disiarkan Amerika, nggak masalah beliau kok, yang penting pulang berkat 2 men. So, sebelum Kanjeng Nabi pulang, ini oleh-olehnya Bu. Ini nanti jadi kita apa ya? Kadang saya berpikir ini anugerah apa musibah buat umat Muhammad. Tapi yang jelas ini anugerah. Ya Muhammad, dialog itu. Sal tu'ok. Wahai Muhammad, jam 10, jam setengah 10 guysnya. Kan tadi ngomongnya jam 9 guys. Ya Muhammad. Ini teman saya satu. Ya Muhammad, sal tu'ok. Hei Muhammad kekasihku, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Apa permintaan Kanjeng Nabi? Apakah beliau minta dunia? Apakah beliau minta buat dirinya sendiri? Beliau tidak pernah minta itu. Mintanya 3 perkara. 3 perkara. Apa 3 perkara?
Kanjeng Nabi sampaikan, Rabbana la tu'akhidna in nasyina au surat naon kita? Surat tahlil cenah. Heeh, surat tahlil sih. Sekali baca waktu sampai di Ustaz ngarang surat baru, surat tahlil. Surat di penghujung Al-Baqarah 3 surat. Yang mana kalam ini, barokah ini, fadilah ini tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Ini kita sebagai umat Muhammad diuntungkan dengan ini. Apa fadilahnya? Rabbana la tu'akhidna in nasyina au Rabbana, ya Tuhanku ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami berbuat salah karena lupa atau tersalah. Karena lupa atau tersalah. Buktinya terjadi bentar lagi puasa. Pak, kalau puasa kita lupa siang hari minum batal nggak? Kagak, lupa aja. Masa lupa batal? Ibu-ibu tengah hari itu lagi ngejamu gitu kue akar kelapa misalnya biji ketapang, dulu lagi sibuk bakal persiapan lebaran, apalagi yang pesen nastar banyak, udah mulai di-share sekarang. Ya kan? Udah mulai di-share sekarang nastar, pesanan buat lebaran, ada yang rasa nanas, ada yang selai stroberi, silahkan Bu diorder dari sekarang. Pas lagi dia nyoba tes, perasaan sudah cukup belum bumbunya, lupa kalau sudah puasa dicicipin biar habis setengah toples. Setelah gitu, agak serak dikit, namanya juga nastar kan, tepungnya pecah begitu, gitu, tenggorokan serat, ini memang gue satu sirup itu toples. Setengah teko habis glek, alhamdulillah. Nggak taunya anak nanya, "Ma, kagak puasa?" Apa ibu yang diucapkan? Ucapin saja, alhamdulillahirobbil. Malu paneng. Kok alhamdulillah? Jadi nggak batal puasa perut kan? Niat apa lupa tuh? Jadi kalau kita lupa tidak dapat hukuman dan dianggap amasah, berkah doa yang tadi. Berkah doa yang tadi, atau kita tersalah, terjadi tersangka, umpamanya kalau seorang zina maka wajibnya diberi rajam, dihukum rajam. Zina, laki perempuan zina dirajam, tapi ketika jadi korban pemerkosaan yang dirajam adalah pelakunya, dikisos kalau perlu. Kalau maling kisosnya potong lengan, kalau membunuh kisosnya penggal kepala. Kalau merkosa kisahnya gimana kan? Masa potong sosis? Ini berkah doa ini Pak. Kanjeng Nabi mintanya segitu. Bahkan jima saja campur suami istri bulan Ramadan, kalaupun lupa, benar-benar lupa, enggak jadi kifarat dengan catatan lupa loh ya, bukan lali. Pada baru pertama puasa kebetulan shift 2 nggak ikut terawih, perasaan kan belum puasa. Apalagi shift 2-nya 14 pulang pagi jadi shift panjang. Ya shiftnya 7 masuk jam 7 malam, pulang jam 7 pagi. Nggak ngalamin terawih, nggak ngalamin sahur bareng. Kebetulan di pabrik sahurnya jam 3, habis jam 3 sahur, tidur sebentar kagak ada kepala bagian. Pulang-pulang jam 7, anak sekolah, istri ketelepan, karena ngantuk habis sahur malam depan TV, nganggur nih. Langsung campur situ, asal benar-benar lupa nggak jadi kifat. Tuh, jadi tidak dihukum kita kalau lantaran lupa. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau timpakan beban kepadaku dan umatku sebagaimana kau timpakan beban kepada umat sebelum kami. Sok umat sebelum Kanjeng Rasulullah, umatnya Nabi Musa alaihi salam, berbuat salah sekali gak ada ampun. Berbuat salah sekali gak ada ampun.
Diperintahkan hari Sabtu, tempat atau waktunya adalah untuk ibadah. Gak ada lagi aktivitas untuk mencari nafkah, berlayar, berniaga. Gak ada untuk itu. Nah, kebetulan umat waktu itu pinter. Sabtu mah mereka gak ngapa-ngapain, tapi ngakalin malam Sabtu pasang bubu dan jari. Sehingga hari Sabtu pikirannya bukan untuk ibadah, tapi mikirin bubu dan jari. Ketika selesai hari Sabtu, minggunya mereka angkat bubu dan jaring, langsung muncul jadi makhluk bernama kirdun. Mulutnya seperti kerap pedut dan ada buntutnya. Padahal sekali meninggalkan ibadah. Coba kalau hukuman itu masih berlaku saat ini di sini yang punya buntut berapa orang kira-kira? Yang punya kita mungkin udah buntutan kemana-mana, apa buntut kita. Kalau hukuman ini masih berlaku. Umat Nabi Lut alaihi salam yang disebut dengan umat Sodom, mereka pencinta sesama jenis LGBT, diperingatkan sekali dua kali nggak mempan, balik bumbunya, balik buminya dari atas ke bawah sampai tidak tersisa itu makhluk, sampai tidak tersisa itu kaum. Umat Kanjeng Nabi Muhammad ada nggak yang begitu? Yang jadi menurutin kaum Sodom ada nggak di kita? Ada, Pak. Bahkan sudah mulai kampanye pengen diakui di negara, pernikahannya pun pengen disahkan. Mau dari mana coba itu? Kita mungkin selamat anak cucu kita, Pak. Karena berkah doa tadi makanya bumi ini belum dibalik. Makanya orang mereka makin berani baik melakukan hal-hal seperti itu. Dulu mah yang kenal seperti itu hanya Jakarta, Bali, wajar kota besar. Sekarang mohon maaf, Teluk Naga punya klub. Bahkan di Pandeglang pun ada klub, Serang pun ada klub LGBT. Palu, Riau, Sulawesi, gak karu-karuan sebelum gempa besar, banjir melanda, LGBT ngadain pesta di sana. Mereka menamakan diri LGBT, Allah balas dengan LGBT yang sama versi Allah Subhanahu wa ta'ala. LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Allah pun balas LGBT, terima oleh LGBT, longsor, banjir, kan? Apa coba kurang longsor, gempa, banjir, tsunami. Tsunami itu TS, Pak, bukan S. Pak dia. Sehingga di Palu Riau waktu itu terjadi banjir luar biasa ngabisin kampung. Saya tanya teman yang di Solo, gimana sih itu banjir? Ya Allah, Ustaz, yang namanya banjir bukan air dari kali, tapi bumi ini belah, muncul airnya, setelah itu diserap ke dalam rumah, habis semuanya habis. Sebelumnya mereka pesta pora. Mereka mulai ikrar, mohon maaf kemarin terjadi di saudara kita Cianjur 2018, mereka mirip kontestan untuk gayanya ke Bali, ikut kontes gay. Naudzubillah min Cianjur yang terkenal kampung udah mulai masuk begituan. Dibayangin Pak Emil, mohon maaf, gas berat dari kita, Pak. Karena masih mereka masuknya lewat teknologi, pengaruhi, dan itu mohon maaf penyakit psikologis. Ayo umat terdahulu menghukum seperti itu. Sekali membuat kesalahan langsung dihukum. Sekali membuat kesalahan langsung dihukum. Umat Muhammad masih aman, tapi jangan lantas merasa aman. Beberapa tahun yang lalu sebelum corona, tsunami terjadi di Banten. Pada nanya, di Banten katanya tempatnya waliullah, tempatnya para ulama, disarekan di sana, dijidurkan ke sana, tapi kenapa masih terjadi tsunami? Dalam hati saya suwe, saya jawabnya, buku saya bukan panitia tsunami waktu itu. Kalau saya panitia kan ngerti misi-misinya, Pak. Ini tsunami didatangkan buat apa? Saya jawabnya mah enak, di Banten mah benar tempat makam para aulia, tempat makam para waliullah. Tapi mohon maaf, di Banten sekarang pinggir pantainya isinya villa, penginapan, cottage yang di dalamnya kita nggak tahu praktiknya seperti apa. Benar nggak, Pak? Saya pernah dapat undangan acara ngisi di sana, kan. Salah satu nggak saya sebutin tempatnya. Awalnya mah bagus, Pak, siang nggak apa-apa. Malam mulai jatuh jam 11, pusing pocong.
Motor King lewat reng kayak motornya Darmanto tuh. Bonceng dua. Dari jauh udah kelihatan mengkilap roknya abe-abean. Pas dia taruh di sana, motor King baik saya stop man, elak man. Artakon kita ya, bahasa serang saya juga. Ini dapat dari dia. Artakon kita itu. Takon apa kan? Iku mau siapa ya? Apa sih takon tahun? Kita butuh batu di bumi. Bisa beli, oh bisa orang itu dibantu nih. Oh bisa kan tempat itu. Ternyata betul seperti itu praktiknya. Maka saja pada yang bertanya tadi, Mbak, Mas, kalaupun Banten ada tsunami, bagus. Bagi kita orang mukmin, orang meninggal karena tenggelam, syahid hitungannya. Tapi kalau dia nggak pernah ada tsunami di situ, maka yang maksiat pun merasa nyaman akan terus berlanjut. Benar nggak? Makanya tsunami bila ditawarin sama beberapa marketing nawarin, Pak, silakan menginap diskon 70%, adain acara di sini dalam hati saya. Mohon maaf takut tsunami, alasan saya Pak. Dalam hati saya syukurin sekali-kali. Tapi ada satu tempat yang situ ngelola para tahfiz Quran aman, bahkan satu mejanya pun nggak ada yang angkut, nggak ada yang hanyut. Nah, coba tuh bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lantas dicibir, di sana banyak katanya banyak kiai, banyak ulama, banyak wali dimakamkan di sana, masih tembus kena tsunami. Ya mohon maaf, yang maksiat di Ambua layak ngalah-ngalahin dengan jumlah para alim dan ulama yang dihidupkan di sana. Kita jangan malah merasa nyaman, Pak. Oh, saya mah jauh dari laut nggak bakal kena tsunami. Saya mah jauh dari daerah gempa nggak bakal kena tsunami. Mohon maaf, bawa tanah kita pipa gas nggak karu-karuan. Bener? Ayo coba. Kemarin di Pelumpang terjadi. Kemarin malam Pak, jam 10 malam. Selasanya saya dari sana Pak, lewatin daerah situ Rawabada, masuk Koramil, masuk lagi sampai kampung namanya Tanah Merah Atas yang saya lewati pas pertigaannya yang meledak itu. Untung saya lewatnya Selasa. Coba kalau kemarin malam lewatnya. Tuh, karena di sana ada satu yayasan namanya Himata, Himpunan Masyarakat Marginal Kota, mengelola orang-orang yang di garis secara ekonomi itu di bawah untuk dilatih, diajari, diberikan bekal untuk hidup keterampilan namanya. Sehingga Pak, ibarat kata mereka tidak kita berikan ikan, tapi kita berikan pancing dan jalan untuk berkarya. Kalau di sini Pak segini jalan gede, di sana jalannya segini nih, antara tiang itu dengan tiang itu pun masih ada parkir motor depannya. Masya Allah, lewat dua mobil, untung drivernya pinter. Mangrib bang tiper memang sosok bisa itu mobil sampai pada mau nyopeng liatin. Hari Selasa jam 1, jam setengah 2 saya lewat sono, balik lagi pulang jam 3 tuh. Besoknya meledak tuh. Bukan saya pasang bom, bukan. Tadi bilang meledak deh. Iya, apalagi ketuanya sekarang Ahok, aku bisa kena saya. Jangan pernah merasa aman, Pak. Jangan pernah merasa aman. Makanya mohon maaf, maksiat itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal-hal seperti ini, PHBI dan yang lainnya inilah yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada santunan anak yatim. Doa mereka tembus langit, Pak. Kita maaf Pak tuh. Yang ketika doa mohon maaf, jangankan doain buat orang lain, buat diri sendiri aja nggak tembus. Tapi wasilah anak yatim, sekali kita usap palanya sampai rambutnya jadi doa. Cuman jangan diskriminasi. Udah mentang-mentang selai rambut jadi doa, yang botak kagak kita usap. Kalau begitu kudu yang gondrong barang itu cuma reporter yang laku tuh. Belum begitu, gambarnya namanya bisa jadi. Tuh. Maka dari mana kita dapat keterangan seperti ini? Kalau nggak ngaji nggak ketemu. Sekolahan jangan harap. Kalau nggak ngaji nggak ketemu, makanya jangan pernah putus pengajian. Itu pesan para alim dan sallu ala Nabi Muhammad. Diselingi al-anaki supaya kita ingat dengan pengajian. Teri putih sambil nikmati kuenya Pak. Saya bisa bilang hitam dong
kira kembang Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terikut di kantor naik kebun Bagi
Ayu ojo tupe ayu banjur dokam elingono tuamu yang kempong peyotora. Hadirin rahimakumullah, ini luar biasa ya Pak ya. 2 bait tokoh ada variasi. Nah, ini anak muda Pak. Anak muda zaman sekarang begitu Pak. Mereka kreasinya luar biasa, kadang ngalahin kita. Makanya berdayakan Bu. Jadi jangan salahkan kalau anak-anak kita sekarang banyak kerjanya nggak berarti karena kita nggak kasih tugas ke mereka. Zaman kita mah muda, mohon maaf, punya kambing, punya ngangon. Dan ini gimana apa? Sekarang orang pada banyak bikin dalih, oh anak muda sekarang luar biasa, nggak bisa diarahkan dan segala macamnya. Dia sendiri nggak mengarahkan. Nah itu Pak. Ini bukan cuma tugas RT dan RW loh. Jangan bilang Pak RT bagaimana sih pemuda kita pada begitu. Lalu yang punya anak bagaimana? Tapi lain Pak RW aja. Madrasatul Ula, madrasah yang pertama itu di rumah. Benar gak? Ini contoh botol. Ini bukan. Kalau ini dari rumah penuh Pak, di luar bakal diisi nggak? Orang udah penuh mau diisi gimana? Orang kadang nyalahin, lingkungan 15 bagaimana sih kau gini amat anak muda kita? Ini kalau di rumahnya sudah penuh, di luar mereka nggak kecampuran. Ayo coba. Ini buktinya, lu bocah-bocah segini malam minggu sedang enaknya ngapain coba? Nongkrong, ada yang ngapel, gitu kan? Luar biasa. Jika gak ada yang ngapel, ngapel bagaimana main hadroh? Tapi setidaknya walaupun nggak seperti yang kita harapkan, tapi tetesan-tetesan hidayah ada di hati mereka. Sambil terpaksa juga ada. Tapi mereka komitmen, mohon maaf, kita mah, saya sampaikan ke teman-teman, kita mah seperti Power Rangers guys. Tempat boleh di mana lo kerja, di mana ada yang di kampus, ini mahasiswa Pak ada yang sekolah, tapi ketika ada panggilan syiar kumpul kerja. Ini yang mimpin Darmanto udah tua, tapi karena ngumpul anak muda jadi kelihatan untuk media, makanya gak belagu dikit gitu. Asal main-main hadroh gitu di luaran nenteng darbuka keren di panggung dia. Kayak anak muda dimainin mah kagak. Makanya alhamdulillah putra-putri kita sengaja saya bawa buat contoh yang lain. Ya, ayo kita mumpung masih hidup, mumpung isi urip ibadah kanthi tertib. So sekarang Isra Mi'raj kenangan terindahnya tetap mah perkara sholat. Perhatikan sholat kita sudah tertib apa belum? Sudah sesuai dengan kaidah syariat apa belum? Safinah diajikan di sini. Ayo ikuti. Minimal kalau mau perkara sholat maka 4 yang kita pelajari. Pertama, fardhu sholat. Yang kedua, min syurutis shahih sholat. Yang ketiga, arkanus sholat. Yang keempat, mufsidatis sholat. Pertama, syarat wajibnya sholat apa? Kalau sudah tahu syarat wajibnya sholat berarti apa? Kita bisa tekankan ke anak kita maupun diri kita bahwa saat itu wajib. Karena dalam kitab Sulamut Taufik mengatakan yajibun ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fid dinil Islam wastubutu 'anid dawam. Wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Siapa yang mukallaf? Kita mukallaf, Pak. Umur sudah cukup, akal sempurna, panca indera sempurna, syiar masuk, itu mukallaf. Apa? Yajibu ala mukallafina ad-dukhulu fid dinil Islam. Maka dia wajib masuk ke dalam undang-undang agama Islam. Wasubutu 'anid dawam, dan harus berusaha memegangnya sampai akhir hayat. Nah, sholat ini undang-undang Islam, identitas kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenangan dari Isra wal Mi'raj malam hari ini, ayo kita mulai berbenah diri. Ya, kenangan dari tuntunan anak yatim piatu, ayo mari kita
peduli. Kenangan dari mahabbah pada malam hari ini, mudah-mudahan kelak kita dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, nggak kerasa sudah setengah umurnya kan? Saya cukupkan segitu. Kang Nawi tadi bilang? Ya. Baik, kita sama-sama doa karena kata guru bahwa tabarukan li thalab ilmi adalah ketika kita datang ke majelis ilmu itu seperti air yang dituangkan di gelas. Maka supaya ilmu itu tidak tumpah, gelas itu dari tumpah harus ditutup. Tutupnya dengan doa. Mudah-mudahan ridha Allah selalu menangi kita. Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyakirin dan na'imin hamdan yu'afina wa huwa yukafi mazidah. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdika wa rasulika imamul khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqama alladhi yabiduhu fil awal wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdina syiratal mustaqim. Allahumma ihdina syiratal mustaqim. Allahumma ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Khususan ala kulli hadiri jamaah fi hadzal majlisi kulluhum. Allahumma ja'alna min ahli sujud wa min ahli syukur wa min ahli ilmu wa min ahli iman wa min ahli al-Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal muhtalifata wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah ismi amin syarri budanil mu'minati amma innaka ala kulli syai'in qadir wa bi kulli du'ain ala kulli yatimin fi hadzal wilayah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya sehingga dengan maklum, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan salah saya, dan bila ada manfaat yang bisa dipetik pada malam hari ini, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Yusuf Al-Fauzi yang telah memberikan siraman rohani kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan masuk ke kalbu kita semuanya, dan insyaallah kalbu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membaca hamdalah untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah tahun yang akan datang di mushola Ikhlas dan di mushola-mushola yang lain, wabil khusus di Masjid Jami Al-Falah dan seterusnya, bisa peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi Syiar Islam di lingkungan RW 015 dan sekaligus santunan yatim di lingkungan RW 015 tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membaca istighfar astaghfirullah wa astaghfirullahaladzim. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kebenaran yang dari Allah dan Rasulnya, kesalahan saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesepuh dan Pak Jahit bisa ngobrol di dalam. Masih bersama grup Hadroh Al-Hanafi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
من مرسلين يهودا بك جاءوا بك زرع الله وبك زرع الله سماء منيرا وقال وأمسكا